Inya pagi-pagi. Untuk memudahkan istri membuat api untuk memasak, Carlon menggali dinding tanah di pintu masuk, dan membangunnya menjadi sebuah bangunan dinding yang sangat rapi. Kemudian istri mencoba di dalamnya, langsung menunjukkan kesukaan yang besar. Mengingat ruang penyimpanan di rumah terbatas, maka mereka menggunakan batu dan lumpur lagi. Di samping itu, mereka memasang sebuah rak penyimpanan. Dengan begitu, menata barang bawaan akan menjadi lebih mudah. Selama sebulan berikutnya, mereka tidak hanya menyempurnakan fasilitas rumah mereka, bahkan memelihara beberapa ekor bebek kecil. Mereka mengira hari-hari akan terus berjalan dengan damai. Namun tak disangka, suatu malam, mendadak terdengar suara serigala dari luar, menyebabkan keluarga tersebut tidak bisa tidur dengan tenang. Maka demi keselamatan keluarga, Carlon pun harus membawa keluarganya berangkat lagi, untuk mencari tempat baru untuk tinggal. Mereka mengikuti sumber air dan mencari ke atas. Di perjalanan, mereka harus melewati sungai yang kering, menyeberangi batu-batu besar yang berantakan, bahkan harus mendaki tebing hampir vertikal. Namun setelah mereka berhasil mendaki, mereka menemukan sebuah gua besar di depan mereka. Ruang di dalam gua tidak hanya luas, tetapi juga menghadap ke selatan dengan air dan gunung di sekitarnya. Seluruh lingkungan terlihat lebih dari 2 kali lipat lebih baik dari sebelumnya. Untuk bersyukur atas karunia Tuhan, istrinya segera memberikan penghormatan ke depan. Barulah mereka mulai membangun rumah baru mereka. Carlon pergi ke bawah gunung untuk berobat karena kondisi fisiknya, sehingga adik iparnya menjadi tulang punggung pembangunan kali ini. Hanya melihat dia menggali ke bawah bersama anak-anak. Sambil menggali pondasi, dia meratakan tanah, sampai menggali tanah datar berbentuk 4 persegi. Batu besar di sudut akan mengganggu ruang dalam nanti. Maka keponakan memilih untuk langsung menjatuhkannya, dan memecahkannya dengan palu. Dapat sejumlah bahan bangunan gratis, dan agar mudah digunakan air saat membangun, dia juga siap membangun kolam penampungan air di sebelahnya. Hanya melihat dia menemukan dinding tebing yang bocor. Setelah menggali lubang dalam di bawah, kemudian melapisi dinding dalam dengan lumpur, lalu pergi keluar untuk mengumpulkan batu kerikil. Meratakan batu kerikil di seluruh dasar kolam. Saya yakin yang pernah belajar matematika SMP tahu, batu kerikil dapat membantu menyaring kotoran. Sumber air yang dikumpulkan seperti ini sangat bersih. Bahkan lumpur yang dia aduk akan menjadi sangat manis. Dan setelah semuanya siap, keponakan mulai membangun dinding secara resmi. Masih menggunakan cara menumpuk dengan 1 lapis lumpur dan 1 lapis batu. Berkat pengalaman membangun sebelumnya, ditambah dengan keuntungan memiliki banyak anggota keluarga, kali ini mereka hanya butuh 7 hari untuk membangun kamar tidur 2 meter persegi. Setelah itu, mereka juga menggunakan lumpur untuk melapis. Ketika mereka hampir kering, kemudian dihias dengan batu yang mereka kumpulkan. Karena mereka setidaknya harus tinggal di sini selama setahun. Jadi setiap langkah dilakukan dengan sangat teliti. Ketika tempat perlindungan selesai dibangun, keluarga itu akhirnya merasa tenang. Beberapa bebek itu masih mengikuti mereka sampai sekarang. Karung juga tentu tidak akan mengecewakan mereka. Dia langsung berjanji untuk menunggu mereka dewasa sebelum memakan mereka. Dan sebelum itu, Karung perlu mengatur rumah yang bisa melindungi mereka dari angin dan hujan terlebih dahulu. Maka dia segera mulai menggali tanah liat dengan skop. Anak-anak di sebelahnya juga mulai sibuk masing-masing. Mereka bilang anak orang